Inna ad-dina 'indallahil Islam. Apakah ada harapan kebaikan bisa ditemukan di depan kita? Maka kita jawab dengan hadis sallallahu alaihi wasallam, la ya'ti 'alan nasi zaman illa alladhi ba'dahu syarrun minhu hatta talqaw rabbakum. Tidaklah kamu akan menemukan nanti suatu zaman melainkan orang yang hidup pada zaman itu, hari-hari yang mereka jalani adalah lebih buruk daripada hari-hari sebelumnya, dan hari-hari yang akan datang jauh lebih buruk daripada hari-hari yang sedang mereka jalani. Makin bertambah waktu ke depan, semakin bukan bertambah baik keadaan, tetapi semakin saja semrawut, semakin kacau. Ujungnya adalah wa kathural haraj, wa kathural haraj, wa kathural haraj. Qalu, para sahabat bertanya, apa itu haraj ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, al-qatlu, 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 pembunuhan, pembantaian, pembunuhan, pembantaian, pembunuhan, pembantaian. Sampai seperti itukah keadaan? Tidak hanya sampai di situ, tapi pada saat itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang beriman akan terfitnah imannya, sehingga manusia terbelah menjadi dua kelompok saja. Umat Nabi pada saat zaman yang dimaksud oleh Nabi itu adalah terbelah menjadi dua kelompok saja. Fustatu iman la nifaqa fi, wa fustatu nifaq la imana fi. Satu kelompok mereka adalah orang-orang beriman yang tidak bercampur iman mereka itu dengan kemunafikan sedikit pun. Satu kelompok yang lain orang-orang munafik yang tidak ada dalam nifak mereka itu keimanan sedikit pun. Sampai kapan? Sampai Dajjal muncul. Inilah zaman yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan kasus penistaan Al-Quran dan penghinaan pada ulama, terbelah manusia kepada dua bagian yang jelas. Yang mukmin bela habis-habisan kemuliaan Al-Quran demi tuntutan akidah, membela kehormatan para ulama demi tuntutan akidah. Satu kelompok yang lain membela para penghina dan penista Al-Quran, dan ini nyata di mana-mana kaum muslimin. Nyata. Fustatu iman la nifaqa fi, fustatu nifaq la imana fi. Inilah zamannya. Ustaz, bagaimana kita bisa memastikan ini zamannya? Sebentar lagi saya akan uraikan dengan bantuan whiteboard yang ada di depan kami. Kaum muslimin yang kami muliakan, kita sedang di akhir zaman. Ini jawaban dari semua kekisruhan yang ada. Makin ke sana akhir zaman ini bukan makin baik ya Pak ya, tetapi makin ribut. Sampai ke tingkat ributnya di mana-mana di muka bumi akan merata terjadi peperangan. Peperangan. Ustaz, apakah Indonesia akan seperti itu? Pasti. Saya tidak menginginkannya, dan kita yang normal tidak menyukai perang. Betul tidak? Tapi suka tidak suka, mau atau tidak mau, di dalam hadis Imam Ahmad, Abu Daud dan Al-Hakim, hadis ini dinyatakan sahih oleh Syekh Ahmad Syakir, bahwa umat nanti di zaman demokrasi akan dihadapkan kepada kenyataan wajib untuk berjihad. Takunun nubuwah wa rahmah, thumma takunu khilafah wa rahmah, thumma takunu mulkan wa rahmah, thumma takunu imaratan wa rahmah, thumma yatakadamuna alaih takadumal humur, fa'alaikum bil jihad, wa inna afdala jihadikum ar-ribat, wa inna afdala ribatikum asqalan. Hadis ini termasuk hadis muhkamat jika ia dikiaskan kepada ayat. Ini hadis yang terang.
Awal kamu bermula adalah dengan kenabian. Maksudnya beliau langsung yang memimpin umat Islam. Kemudian setelah itu kamu dilanjutkan oleh kekhalifahan. Kemudian setelah itu kamu dilanjutkan oleh para khalifah yang menggunakan sistem kerajaan. Kemudian setelah itu kamu berjuang melalui emirat-emirat dan seluruhnya adalah rahmat. Kemudian yatakadamuna alaihi takadumal humur. Pada saat setelah itu kalian semua akan menyaksikan adanya perseteruan, perlombaan yang sangat serius untuk memperebutkan jabatan dan kekuasaan. Berlomba-lomba seperti kuda-kuda jantan yang kelaparan memperebutkan makanan. Inilah dia zaman demokrasi. Fa'alaikum bil jihad. Pada zaman itu kata Rasulullah, kamu wajib untuk berjihad. Itu saatnya. Kita hidup sekarang ini di zaman jihad. Memang jihad tidak boleh mulai, umat yang memulai tidak boleh. Tapi musuh-musuh Islam yang akan memulainya. Saat itu kita mau tidak mau seperti di Syria. Syria awalnya berniat jihad enggak rakyatnya? Tidak, hanya menuntut keadilan, demo besar, enggak digubris, demo lebih besar. Akhirnya ditanggapi dengan pembantaian, pembunuhan, lalu bangkitlah rakyatnya, perang, jihad dimulai. Dan jihad yang ada di Syria akan mengembang kepada seluruh dunia sampai ke Indonesia. Seandainya Presiden Jokowi tidak menanggapi serius kasus yang sedang merusak dan menyukai hati umat Islam, lalu Ahok dibela mati-matian, lihat Indonesia akan seperti apa ke depan. Kita kembali kepada topik kita. Kita sedang di akhir zaman. Bagaimana memastikan kita sedang di akhir zaman? Senang saja. Kalau kata orang Malaysia, senang saja. Lihat dalam hadis sahih Imam Muslim, Umar bin Khattab bercerita, malaikat Jibril yang menjelma menjadi rupa seorang lelaki yang sangat tampan duduk tepat di hadapan Nabi SAW. Dia bertanya, Nabi menjawab. Dia bertanya, Nabi menjawab. Setiap kali dia bertanya, dijawab oleh Nabi Muhammad SAW. Langsung dia yang mengatakan, jawaban engkau benar. Jawaban engkau benar. Terakhir baru ketahuan ternyata ini memang malaikat Jibril. Lalu dia bertanya, mata sa'ah, kapankah kiamat akan terjadi? Nabi mengatakan, I'm sorry, I don't know. Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya tidaklah lebih tahu daripada yang bertanya. Ini juga menjadi akidah kita tentunya sampai hari kiamat, bahwa tidak ada satupun makhluk di bumi ini yang tahu kapan tepatnya kiamat terjadi. Nabi saja angkat tangan, saya tidak tahu. Ente lebih tahu malah daripada saya. Begitu juga dalam Al-Quran, yas'alunaka 'anis sa'ah ayyana mursaha fima anta min dzikraha ila rabbika muntahaha innama anta munzir innama anta munzir man yakhshaha. Mereka bertanya kepada engkau, hai Muhammad, tentang hari kiamat, kapankah akan terjadinya? Katakan, Allah yang tahu. Ini akidah kita. Sepakat seluruh ulama Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan, kita menolak mentah-mentah pernyataan dan ramalan kapan kiamat akan terjadi. Tapi ketika malaikat Jibril ini bertanya kepada Nabi Muhammad, akhbirni an amaratiha, kabarkan kepada saya, hai Muhammad, tentang tanda-tandanya, ciri-ciri bahwa kiamat itu sudah sangat dekat. Disinilah jawaban Nabi yang tidak bisa dibantah secara realita dan fakta yang ada. Apa jawaban Nabi kita? Antalidal amatu rabataha wa antaral hufatal uratal alata ri'a asyah yatatawaluna fil bunyan. Apabila engkau menemukan satu zaman, orang yang hidup pada zaman itu, sebelumnya mereka adalah orang-orang yang kere-kere, miskin-miskin. Mereka hanya para penggembala ternak. Mereka tidak beralas kaki, bertelanjang dada saking miskinnya. Tiba-tiba saja mereka menjadi kaya raya dan berkuasa. Lalu yatatawaluna fil bunyan. Mereka berlomba-lomba membangun gedung-gedung yang tinggi,
Mereka berbangga-bangga membangun gedung-gedung yang tinggi. Jika zaman itu sudah engkau temukan, maka jarak masa antara engkau dengan kiamat sudah sangat-sangat dekat. Ini hadis riwayat Imam Muslim.